Babak 56, kesuksesan besar lapisan pertama Formula Esensi Sejati. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Lin Wu, Lin Ming kembali ke kediamannya. Rasanya seperti dia kehabisan waktu akhir-akhir ini, seolah-olah dia terus berpacu dengan waktu. Bahwa Lin Ming menyetujui pertandingan perjudian itu tidak terjadi secara mendadak, di dalam hatinya dia sudah menghitung secara kasar sebuah rencana. Lin Wu mengatakan bahwa orang-orang seperti Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu, yang semuanya merupakan talenta papan atas, tidak dapat melewati peringkat 130 saat pertama kali mereka memasuki arai 10.000 pembunuhan. Zhang Qiang ditempatkan 109, tampaknya perbedaan di antara mereka sangatlah besar. Lin Ming tidak sombong, dia percaya bahwa dia bisa mencapai hasil yang lebih hebat daripada saat Ling Shen pertama kali masuk. Oleh karena itu dia menghitung bahwa dia membutuhkan 1 bulan. Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu telah mencapai peringkat 130 ketika mereka pertama kali memasuki rumah bela diri, oleh karena itu, dia bahkan mungkin tidak membutuhkan waktu 1 bulan. Untuk menyelesaikan simbol prasasti obat akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Separuh lainnya akan digunakan untuk menyerap khasiat pil secara perlahan dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Pil sumsum naga emas merah dan pil merah ular emas adalah 2 pil berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selain peningkatan potensi pil yang diberikan oleh simbol prasasti obat, maka itu sudah cukup bagi Lin Ming untuk menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh dan bahkan membantunya mengkonsolidasikan budidayanya. Setelah itu terjadi, perbedaan budidaya Lin Ming dan Zhang Qiang hanya akan menjadi 1 tahap. Jika dia mengandalkan manual keterampilan tingkat atas Realm of the Gods, Chaotic Virtuous Combat Meridian, dan masih tidak dapat melewati setengah batas ke tahap ketiga dan setidaknya tidak dapat menempati posisi 100 teratas dari batu peringkat, maka dia tidak akan merasakan ketidakadilan karena kalah dalam pertandingan judi. Jika demikian, maka ia harus melakukan introspeksi menyeluruh. Berpikir seperti ini, Lin Ming mulai mempraktikkan simbol prasasti obatnya lagi. Dalam hal keterampilan prasasti, meskipun dia telah memperoleh ingatan dari fragmen jiwa sesepuh, dia adalah seorang junior yang keterampilannya masih sangat dangkal. Masih terlalu dini untuk membicarakan inovasi apapun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus melatih tekniknya, dan membiarkan gerakan tubuh meresap ke dalam tubuhnya seperti ikan di air. Hari ini, setelah Lin Ming berlatih memutar esensi sejatinya seperti biasa, dia mulai menggunakan materi untuk berlatih. Permulaannya pasti akan gagal, jadi dia memilih material yang paling tidak berharga. Meremas jus dari bunga biru giok, Lin Ming berkonsentrasi dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindahkan jus di udara. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan membiarkan pikirannya rileks. Ayo mulai. Formula baru. Lin Ming diam-diam membangkitkan semangatnya dan mulai menggerakkan tangan kanannya secara berurutan, kilatan ilusi yang bersinar dengan cahaya pelangi. Dibandingkan dengan simbol prasasti objek, penelusuran simbol prasasti obat beberapa kali lebih rumit. Awalnya Lin Ming dengan paksa menyusun simbol prasasti objek dengan kekuatan esensi sejati pada tahap pertama transformasi tubuh. Saat itu esensi sejatinya telah diperluas hingga batasnya, namun kini setelah ia tiba dengan susah payah di tahap kedua transformasi tubuh, esensi sejatinya telah meningkat, membeku, dan menebal. Tapi sekarang dalam sekejap mata, dia telah menggunakan lebih banyak esensi sejati yang diperlukan untuk menggambar simbol prasasti objek, dan esensi sejatinya masih terbentang. Beruntung dalam situasi ini, Lin Ming tidak merasa itu terlalu memberatkan, malah dia dengan senang hati menanggungnya. Hanya dengan mendorong diri sendiri hingga batasnya barulah mereka dapat maju. 1 jam berlalu, dan dahi Lin Ming dipenuhi butiran kecil keringat. Setiap rune yang harus digambar jauh lebih sulit daripada objek prasasti rune beberapa kali. Dia mengatupkan giginya dan bertahan melewati kesulitan. Bahkan dengan formula kekacauan primal sejati yang mendukungnya, Lin Ming tidak dapat menahan konsumsi esensi sejati seperti itu dan mendekati batasnya, namun dia bahkan belum menyelesaikan setengah dari simbol penyembuhan roh rendah. Lin Ming telah menghadapi situasi seperti ini ketika dia mencoba membuat simbol objek prasasti. Tidaklah realistis untuk mencoba meningkatkan jumlah esensi sejati dalam tubuhnya dalam waktu sesingkat itu, satu-satunya cara yang mungkin adalah mengurangi tingkat kegagalan, meningkatkan keterampilannya dalam teknik, dan menyimpan sebanyak mungkin esensi sejati. Dia tidak dapat mendukungnya lebih lama lagi. Peng! Ada suara ledakan, dan banyak simbol prasasti di depan Lin Ming meledak dengan keras seperti kembang api yang cemerlang. Setelah kembang api ini selesai menyala, kegelapan pekat pun terjadi. Ini malam, Lin Ming menghela nafas dan duduk di tempat tidurnya. Ruangan itu sangat sunyi dan damai, dan Lin Ming bisa mendengar suara napas dan detak jantungnya. Dia terlalu lelah. Lin Ming berbaring telentang di tempat tidurnya, bahkan terlalu malas untuk menggerakkan jari-jarinya. Beberapa bulan terakhir ini dia berlatih teknik prasasti, dia terus-menerus membebani kekuatan jiwanya hingga batasnya, namun dia tidak pernah merasa lelah seperti sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutar formula kekacauan primal sejati di dalam dirinya. Jika esensi sejatinya seperti air di danau, maka simbol prasasti obat ini adalah gurun yang sangat panas dan kering, di mana bahkan tetes terakhir dari esensi sejatinya pun tersedot hingga bersih. Saya ingin tidur, meskipun jika dia berlatih saat ini dia akan mendapatkan hasil yang baik, kekuatan jiwa dan konsumsi esensi sejatinya terlalu serius, dan hal itu membawa perasaan lelah yang membuatnya tidak dapat memfokuskan semangatnya.
Benar, batu esensi sejati. Dia tiba-tiba melupakannya. Dengan ini, jika dia menggunakan batu esensi sejati ini untuk melengkapi esensi sejatinya, bukankah itu sempurna? Lin Ming berjuang untuk duduk. Dia telah memperoleh 10 batu esensi sejati ketika dia menghadiri ceramah. Dia mengambil satu dari tasnya dan mulai dengan rakus menyerap esensi sejati murni di dalamnya. Esensi sejati yang kaya terus mengalir dalam aliran yang stabil melalui pori-pori di tangannya. Karena Lin Ming belum mencapai periode kondensasi denyut nadi, tendon seluruh tubuhnya menghalangi titik akupuntur dan meridiannya, dan esensi sejati hanya bisa masuk melalui pori-porinya dan mengalir perlahan dari sana. Jika membandingkan aliran esensi sejati dalam dirinya, maka itu seperti rawa berlumpur. Meridian tubuh tempat energi bersirkulasi terlalu luas, sungguh tak tertandingi. Itulah sebabnya terobosan seorang seniman bela diri ke dalam periode kondensasi denyut nadi merupakan lompatan yang sangat signifikan. Seiring dengan esensi sejati yang tak henti-hentinya menyatu ke dalam tubuhnya, tubuh Lin Ming seperti baskom kering yang dituangkan ke dalam mata air yang menggelegak. Itu adalah perasaan menyegarkan dan nyaman yang tak terlukiskan, dan rasa lelahnya benar-benar hilang. Lin Ming mulai memutar formula kekacauan primal sejati, dan memandu aliran esensi sejati secara perlahan ke dalam tubuhnya. Meskipun True Primal Chaos Formula adalah metode esensi sejati kualitas tingkat atas, dalam situasi ini, meridian belum terbuka sehingga kecepatan sirkulasi esensi sejati terbatas. Ketika esensi sejati berputar lagi dan lagi, ia mulai terakumulasi. Sirkulasi di tubuhnya mulai meningkat dengan cepat, seperti ini, setengah jam berlalu. Kecepatan sirkulasi Lin Ming dari esensi sejati di dalam tubuhnya mulai meningkat, hingga akhirnya melewati kecepatan tertinggi di masa lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming terkejut, dan dia terus memutar True Primal Chaos Formula, dan kecepatan sirkulasi terus meningkat. Saat ini dengan suara kecil, batu esensi sejati tangan Lin Ming terbuka. Batu esensi sejati sudah habis. Lin Ming tidak pelit. Dia meletakkan batu yang pecah itu dan mengambil batu esensi sejati lainnya, dan terus memutar formula kekacauan primal sejati. Aliran besar esensi sejati yang segar dan murni menyatu ke dalam tubuhnya. Kecepatan sirkulasi esensi sejati Lin Ming meningkat lebih dari sebelumnya, dan akselerasinya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Setengah bulan yang lalu, jika kecepatan revolusi esensi sejati, True Primal Chaos Formula, Lin Ming seperti bayi balita yang merangkak, maka saat ini, kecepatan esensi sejatinya seperti remaja yang berlari dengan kecepatan penuh. Ini adalah kesuksesan besar lapisan pertama, formula kekacauan primal sejati. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi liar karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia terobsesi dengan lapisan pertama, formula kekacauan primal sejati, selama 3 bulan, dan akhirnya berhasil menembusnya. Lin Ming segera membuka pintunya dan meluncurkan dirinya keluar. Dia bergegas menuju ruang pengukuran kekuatan 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika dia menerima slip giok saat masuk sekolah, itu mencatat pengenalan tentang ruang pengukuran kekuatan. Murid 7 rumah bela diri yang mendalam manapun dapat menggunakan tablet batu di dalamnya untuk mengukur kekuatan mereka. Setelah dia mencapai kesuksesan besar di lapisan pertama, formula kekacauan primal sejati, Lin Ming sangat ingin mengetahui seberapa kuat dia jadinya. Babak 57, Perang Peringkat. Hari sudah larut malam, murid-murid rumah bela diri sedang berkultivasi di kamar mereka sendiri atau sudah tidur, hanya ada beberapa orang yang masih tersesat di jalanan. Lin Ming berjalan seolah-olah dia setengah terbang dan dengan cepat tiba di ruang pengukuran kekuatan. Tidak ada seorang pun di ruang pengukuran kekuatan, hanya seorang lelaki tua yang menjaga pintu dengan lampu kecil yang berkelap-kelip di dekatnya. Dia berbaring kelelahan di kursi tipis, tampak sedikit mengantuk. Lin Ming menyapanya, lalu melewatinya ke dalam ruangan. Di dalamnya ada deretan pilar batu yang digunakan untuk mengukur kekuatan. Semuanya sama sekali kosong, orang normal tidak akan bermalas-malasan di sini sampai larut malam untuk menguji kekuatannya sendiri. Lin Ming secara acak memilih pilar batu dan berdiri kokoh di depannya. Dia menutup matanya, merilekskan tubuhnya, dan membiarkan formula kekacauan primal sejati berputar hingga ekstrim. Lin Ming tiba-tiba menekan, dan yang pertama tampak seperti bintang jatuh saat jatuh di pilar batu. Peng! Pilar batu berguncang dengan liar, dan bahkan tanah di bawah kaki Lin Ming sedikit bergetar. Sinar itu tidak berhenti dan melompat beberapa kali, 2700, 2800, 2900, 3000. 3200. 3200 jin. Lin Ming bernapas dengan mata bersinar. Kekuatan 500 jin. True Primal Chaos Formula, dari kesuksesan kecil hingga kesuksesan besar, telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 500 jin. Bagi seorang seniman bela diri biasa, 500 jin seringkali merupakan jarak antar tahapan. Tapi, formula kekacauan primal sejati, sebenarnya hanyalah bagian dari meridian tempur kebajikan Chaotic, yang memutar esensi sejati, itu bukanlah segalanya. Chaotic Virtuous Combat Meridian, benar-benar layak menjadi manual keterampilan transformasi tubuh tingkat atas Realm of the Gods. Dia ingat, bahwa di antara sekte-sekte yang mempraktikkan transformasi tubuh, Chaotic Virtuous Combat Meridian, ada murid petugas kebersihan yang menyapu lantai pintu masuk dan anak-anak kecil yang bermain di dekat perapian yang memiliki kekuatan beberapa puluh ribu jin.
Jika mereka telah mencapai tahap kesuksesan besar dari Chaotic Virtuous Combat Meridian, mereka bahkan bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk menghancurkan pegunungan, membelah lautan, dan menghancurkan langit. Mencapai kesuksesan besar dari lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, hanyalah langkah pertamanya, ada juga 6 lapisan lagi, masing-masing lebih sulit dari yang terakhir. Di luar, Chaotic Virtuous Combat Meridian, dan melanjutkan, True Primal Chaos Formula, masih ada 8 gerbang batang langit tersembunyi dan istana 9 bintang. Pada titik ini, saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte kuno ini. Menyadari hal ini, kegembiraan Lin Ming menghilang sedikit. Jalan yang ingin dia lalui sungguh panjang. Malam itu, karena Lin Ming baru saja menerobos manual keterampilan, esensi sejatinya lancar dan dia tidak mengantuk, jadi dia melanjutkan kultivasinya. Setelah Lin Ming mengkonsolidasikan batas, True Primal Chaos Formula, dia menghabiskan sisa waktunya berlatih teknik prasasti. Karena kesuksesan besar lapisan pertama, formula kekacauan primal sejati, efisiensi Lin Ming dalam menggambar prasasti obat meningkat pesat, dan ia mampu bertahan hingga sekitar 80% dari keseluruhan rencana. Jika dia bisa terus seperti ini, maka dengan 7 atau 8 hari lagi, Lin Ming akan mampu menyelesaikan simbol penyembuhan roh rendah. Budidaya gila-gilaan menyebabkan banyak batu esensi sejati dikonsumsi. Baru saja malam itu, Lin Ming sudah menggunakan 3 batu esensi sejati. Meskipun dia telah setuju dengan Zhang Chang untuk menggunakan 10 batu esensi sejati sebagai taruhannya, sejak awal Lin Ming tidak pernah mengira dia akan kalah, jadi tidak mungkin dia takut menggunakannya. Saat dia melihat 3 batu terbelah yang telah lama kehilangan kilau esensi sejatinya, Lin Ming menyentuh hidungnya. Penggunaan ini terlalu cepat, tetapi sebulan kemudian, seseorang akan berbaik hati memberinya 20 lagi. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan menggunakan batu esensi sejati ini begitu cepat, dia akan berpikir sebulan itu terlalu lama. Setengah bulan sudah cukup. Lin Ming dengan rakus memukul bibirnya. Jika pemikiran ini diketahui oleh Zhang Chang, tidak ada cara untuk mengetahui apa pendapat Zhang Chang tentang hal itu. Saat itu pagi hari kedua dan Lin Ming bangun pagi untuk menghadiri kuliah seperti biasa. Dia mendengarkan orang tua itu berbicara tentang dasar-dasarnya. Namun hari ini dia juga bertemu dengan seorang kenalan lama, orang yang tidak ingin dia temui secara langsung, Lan Yunyu. Di dalam rumah bela diri, terdapat 600 hingga 700 murid, bertemu dengannya cepat atau lambat adalah hal yang normal. Lin Ming tidak memperhatikan hal ini saat dia mendengarkan pembicaraan orang tua tentang senjata diskusi hari ini, tombak, keterampilannya dan penggunaannya. Lin Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Di akhir ceramah, setelah sesepuh pergi, Lin Ming masih tenggelam dalam pikirannya, yang lebih tua telah memberinya banyak inspirasi. Saat dia akhirnya tersadar dari kesurupannya, murid-murid lainnya telah meninggalkan aula kuliah bela diri, kecuali Lan Yunyu. Dia duduk di kursi yang sama seperti sedang tenggelam dalam pikirannya. Lin Ming mulai mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, tetapi saat ini Lan Yunyu tiba-tiba berbisik, "Lin Ming, bisakah kamu menunggu sebentar?" Gerakan tangan Lin Ming melambat, dia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Meskipun nadanya sopan, ada sedikit rasa keterasingan dalam kata-kata Lin Ming, menyebabkan Lan Yunyu menghela nafas ringan. Dia berkata, "Selamat atas perolehan tempat kandidat pertama." "Terima kasih." Setelah Lan Yunyu selesai berbicara, terjadi keheningan yang lama, dan suasana di antara keduanya mulai menjadi sedikit canggung. Aku dengar dalam 1 bulan kamu akan bertanding melawan Zhang Chang." Mata Lin Ming bergerak-gerak. Dia berkata, "Berita itu menyebar secepat itu." "Ya, saya benar-benar bertaruh dengan Zhang Chang." Berita tentang murid pertama yang baru dan perjudian murid lama pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Selain itu, Zhang Chang dan Liu Mingxiang sengaja mempublikasikannya sebanyak mungkin. Lan Yunyu menggigit bibirnya, ragu-ragu, lalu berbisik pelan, "Zhang Chang adalah mantan rekan Zuyan." Lin Ming terkejut, Lan Yunyu lebih sensitif dan bijaksana mengenai masalah ini daripada yang dia kira. Dia sudah menebak dengan tepat bahwa masalah ini didorong oleh Zuyan. "Aku tahu," Lin Ming menjawab dengan lemah. "Lalu kamu?" Lan Yanyu tidak tahu bagaimana dia harus membuka mulut untuk mengatakannya, tapi hari ini dia ingin mendesak Lin Ming untuk tidak mengambil pertandingan judi. Kata-kata itu melayang di ujung lidahnya, namun dia takut Lin Ming akan menutup telinga atas permintaannya. "Saya tahu bahwa Anda tidak mau mendengarkan saya, tapi, saya telah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama setengah tahun, dan telah melihat banyak pertandingan perjudian antara murid baru dan lama. Murid baru hampir tidak pernah menang melawan murid lama. Meskipun Anda adalah kandidat juara pertama yang baru, Zhang Chang juga dikenal sebagai karakter yang garang di balai bumi. Dan karena Zuyan, tangannya akan menjadi kejam." Lin Ming tersenyum, "Kamu bilang aku mungkin tidak mau mendengarkan, maksudmu kamu tidak ingin aku pergi ke pertandingan pertarungan. Karena saya sudah menyetujui taruhannya, mustahil bagi saya untuk menepati janji ini, jika tidak, saya pasti sudah melarikan diri sebelum pertempuran dimulai, dan ini akan bertentangan dengan jalur bela diri saya." "Tapi, baiklah," Lan Yunyu menghela nafas. Dia tahu bahwa begitu Lin Ming mengambil keputusan, akan sangat sulit untuk berubah. "Terima kasih atas saran Anda. Aku pergi dulu," Lin Ming berkata sambil mengambil barang-barangnya dan meninggalkan aula kuliah bela diri. Meninggalkan Lan Yunyu sendirian, dia diam-diam terus duduk di kursinya. Saat ini dia tidak bisa mengenali rasa di hatinya. Tidak mungkin mengubah pikiran Zuyan, dan juga tidak mungkin mengubah pikiran Lin Ming.
Mereka suatu hari akan bertarung, tapi bagi Lan Yunyu, terlepas dari kekuatan latar belakang Lin Ming, semuanya kalah dengan Zuyan. Pertempuran akan terjadi, dan hanya akan ada pihak yang menderita. Waktu berlalu seperti air mengalir, dan itu sudah hari keempat sejak Lin Ming tiba di 7 rumah bela diri yang mendalam. Pagi itu, Lin Ming telah dikirimi pemberitahuan pertemuan, dan dia tiba lebih awal di panggung bela diri rumah bela diri. Murid-murid baru dari Balai Bumi telah berkumpul bersama. Setelah mereka semua tiba, seorang pria berambut merah membawa pedang anggar muncul di lapangan kontes. Ini adalah instruktur Earth Hall kelas pertama Lin Ming, Hongxi. Hongxi memberikan perasaan kekuatan yang cepat, berani, dan sangat luar biasa. Jika dia berada di ketentaraan, dia akan menjadi seorang jenderal mutlak yang dengan berani membunuh semua musuh, melatih pasukannya dengan ketat, dan mengikuti hukum militer seperti gunung. Setelah Hongxi tiba di medan kontes, dia melirik ke kerumunan, dan dengan suara yang mantap dan kuat, berkata, hari ini adalah perang peringkat. Semuanya, ikut aku. Perang peringkat. Mereka sudah tahu bahwa begitu mereka memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, cepat atau lambat mereka harus berpartisipasi dalam perang peringkat arai 10.000 pembunuhan. Akhirnya dimulai. Dari 20 murid baru Balai Bumi, manakah yang tidak jenius di generasinya? Mereka sudah lama menantikan hal ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri. Mereka semua berpikir untuk menyerang jajaran batu peringkat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Para jenius ini tidak mau menerima status inferior di bawah orang lain. Orang-orang ini, semuanya adalah anak-anak muda yang penuh ambisi sombong. Mereka telah bekerja keras sepanjang hari, menunggu perang peringkat ini memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Hehe, akhirnya tiba waktunya perang peringkat. Saya senang saya muncul, kata seorang pemuda yang membawa pisau panjang. Dadanya memiliki bekas luka sepanjang setengah kaki dan dia meletakkan buku-buku jarinya, membuat suara, pop-pop. Babak 58, arai 10.000 pembunuhan. Pemuda itu memiliki bekas luka panjang akibat luka pisau tua di wajahnya. Namanya Wang Mang dan dia berumur 18 tahun. Dia bergabung dengan pasukan Kerajaan Langit Keberuntungan sebagai tentara bayaran ketika dia berusia 15 tahun, dan telah dikirim ke perbatasan tempat dia membunuh banyak orang. Di perbatasan, dia telah ditikam, dan di perbatasan, setiap hari selama 3 tahun dia hidup di ambang kematian, hingga akhirnya dia mencapai tahap ketiga transformasi tubuh. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan kekuatannya tinggi. Selama ujian masuk, kekuatan tinjunya di uji coba kekuatan telah mencapai 2.500 jin, dan dia juga telah mencapai lantai 3 pagoda indah. Para junior yang mendapat posisi 3 teratas ini benar-benar berpikir mereka bisa melampaui kita dengan kekuatan mereka. Jika bukan karena pagoda indah yang menentukan kekuatan lawan berdasarkan usia kerangka mereka, saya akan mencapai lantai 5. Kata seorang pemuda di sisi Wang Mang. Namanya Li Tai, dan dia adalah sekutu Wang Mang. Dia juga telah menguji kekuatan tinjunya pada 2.500 jin dan telah mencapai lantai 3 pagoda indah. Kekuatan tinju bukanlah bidang yang dikuasai tentara bayaran. Kekuatan tinju terutama bergantung pada bakat dan budidaya seseorang berdasarkan panduan keterampilan yang mereka ikuti. Panduan keterampilan tentara bayaran ini sangat biasa, dan kekuatan mereka sangat kuat. Aspek hebat mereka terletak pada pengalaman tempur mereka yang kaya, teknik pedang yang terampil, dan naluri bertarung yang tajam untuk mengejutkan musuh dan membunuh mereka. Oleh karena itu sifat mengerikan dari kedua pemuda ini terletak pada pertarungan sebenarnya, khususnya situasi hidup dan mati, dan bukan ujian. Wang Yanfeng, Lin Ming. Kedua anak ini hanyalah bunga kecil yang tumbuh di rumah kaca. Kemampuan bertarung kita dipelajari di ujung pisau saat berjuang untuk hidup kita, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan kita. Di Pagoda Indah, mereka dibatasi oleh usia kerangka mereka dan dihentikan di lantai 3. Namun perang peringkat tidak memiliki batasan ini, dan semua peserta diperlakukan tidak memihak. Inilah giliran mereka untuk bersinar. Arai 10.000 pembunuhan yang digunakan oleh 7 rumah bela diri mendalam untuk perang peringkat berada di lembah pegunungan tidak terlalu jauh dari Pagoda Indah. Lembah pegunungan ditutupi bambu tajam, dan daun bambu tebal yang marah mengeluarkan aura dingin dan layu. Di tengah-tengah lapisan demi lapisan bambu ini terdapat sebuah lapangan terbuka, di dalamnya terdapat sebuah kotak ashlar yang lebarnya 1.000 langkah. Di tengah alun-alun ada altar selebar 10 kali 10 kaki. Altar itu diukir dengan berbagai tanda dan simbol bercahaya, altar ini adalah arai 10.000 pembunuhan yang digunakan dalam perang peringkat. Pada saat kelompok Lin Ming tiba di alun-alun ashlar, sudah banyak orang berkumpul di sana. Karena arai 10.000 pembunuhan mengkonsumsi sejumlah besar batu esensi sejati setiap kali diaktifkan, maka arai tersebut hanya akan dibuka sebulan sekali pada waktu yang ditentukan. Pada saat itu, semua seniman bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam dapat secara sukarela berpartisipasi dalam perang peringkat, namun mereka juga perlu membayar biaya satu batu esensi sejati sebagai jaminan. Jika peringkat mereka lebih rendah dari 100 dan mereka naik 5 peringkat, atau jika peringkat mereka lebih tinggi dari 100 dan mereka naik 3 peringkat, mereka akan diberikan kembali batu esensi sejati mereka. Jika tidak, 7 rumah bela diri yang mendalam akan menyimpannya. Ketentuan semacam ini adalah agar para murid yang belum mencapai kemajuan berarti tidak akan berpandangan bahwa mereka harus datang terlepas dari apakah mereka maju atau tidak. Itu hanya akan menyebabkan terlalu banyak murid yang ingin diuji, dan tidak ada cukup waktu dalam sehari untuk melakukan itu. Hongxi berkata,
Murid baru yang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam perang peringkat tidak perlu membayar biaya batu esensi sejati. Anda hanya perlu menggunakan slip giok yang diberikan kepada Anda untuk berpartisipasi dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan. Dalam arai 10.000 pembunuhan, tubuh aslimu tidak akan terluka. Setelah Anda mati dalam ilusi, penilaian akan berakhir dan peringkat akhir Anda akan didasarkan pada skor yang Anda peroleh dari membunuh musuh Anda. Hong Xi mengatakan ini dan kemudian membubarkan pasukannya. Lin Ming memasuki alun-alun Ashlar, saat dia ingin melihat altar arai 10.000 pembunuhan ini. Pada saat yang sama, dia menemukan dua orang yang dia kenal, kedua orang ini adalah Liu Mingxiang dan Zhang Chang, yang datang untuk memprovokasi dia beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Zhang Chang juga menemukan Lin Ming. Dia menatapnya dengan sedikit rasa jijik di senyumannya. Lin Ming, saya sudah lupa, tetapi tampaknya penilaian 10.000 pembunuhan arai juga memungkinkan murid baru untuk berpartisipasi. Hehe, saya sangat menantikan penampilan Anda. Saya harap Anda bisa masuk 180 besar, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan peringkat saya. Kenapa Zuyan tidak datang? Lin Ming menunjukkan hal ini, karena dia tahu bahwa terakhir kali Zhang Chang memprovokasi dia adalah karena Zuyan menarik perhatian di belakang layar. Namun Zhang Chang tidak keberatan, dia hanya tidak peduli bagaimana Lin Ming mengetahui tentang masalah ini. Zhang Chang mencibir dan berkata, Zuyan adalah murid dari kediaman surgawi dan peringkatnya adalah 39. Dengan peringkat itu, setiap peringkat di atasnya akan sulit. Bagaimana dia bisa datang setiap bulan? Apakah kamu mengerti tentang batasan ini? Lin Ming menjawab, saya tidak tertarik pada Anda atau omong kosong Anda. Setelah bulan ini berakhir, kami akan mencapai resolusi. Pada waktu yang ditentukan, saya harap Anda masih bisa tersenyum setelahnya. Haha, itulah yang ingin kukatakan padamu. Berita tentang pertandingan judi antara Zhang Chang dan Lin Ming telah tersebar, dan banyak orang mengetahuinya. Beberapa orang merasa senang atas kemalangan orang lain dan ingin menyaksikan murid peringkat pertama yang baru menderita kerugian yang memalukan, namun ada juga beberapa orang yang membenci tindakan Zhang Chang. Bagaimanapun juga, Zhang Chang menindas murid baru, dan tindakan tercela dalam mencoba mengambil batu esensi sejati barunya dibenci oleh mereka. Saat ini, Wang Yanfeng bertemu Liu Mingxiang. Dengan sifat arogan Liu Mingxiang dan karakter bangga Wang Yanfeng, ini tentu saja berarti bencana. Saat ini, altar alun-alun Ashlar tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang berlimpah, dan setiap rune dan simbol di altar mulai menyala satu demi satu, perang peringkat telah dimulai. Di altar arai 10.000 pembunuhan terdapat 12 posisi, 12 orang dapat berpartisipasi dalam penilaian pada saat yang bersamaan. Setelah penilaian, arai 10.000 pembunuhan akan secara langsung mencerminkan skor pembunuhan gabungan ke dalam susunan sihir peringkat untuk mendapatkan peringkat akhir. Lin Mingxiang melihat arai 10.000 pembunuhan berputar dan menyala dan tertawa, Wang Yanfeng, tidak perlu mengatakan apapun yang kekanak-kanakan, mengapa kita tidak mencoba tangan kita dalam arai 10.000 pembunuhan dan melihat siapa yang lebih rendah. Itu tepat untukku. Meskipun Wang Yanfeng telah menerima kemunduran dari Lin Ming, semangatnya tidak turun. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin menang melawan Liu Mingxiang, dia tetap berani menantangnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Wang Yanfeng ini punya nyali. Apa gunanya nyali? Usianya terlalu kecil, tidak mungkin dia menang. Murid baru yang bisa melewati usia 180 sudah jarang, 150 adalah bakat yang tiada taraf, bahkan 130 bisa dikatakan sebagai keajaiban surga yang jarang terlihat bahkan setiap dekade. Ling Shen dan Taku tidak mampu melakukannya. Liu Mingxiang ini berada di peringkat 125, dan dia bahkan mungkin maju kali ini, peluang apa yang mungkin dimiliki Wang Yanfeng untuk menang. Lin Ming mendengarkan komentar orang lain. Matanya beralih ke batu peringkat dan benar saja, Liu Mingxiang berada di peringkat 125. Dia berada di peringkat menengah atas di balai bumi. Secara keseluruhan aula bumi dan tempat tinggal surgawi terdapat 230 murid. Itu adalah hasil yang sangat bagus jika murid baru bisa mencapai setidaknya peringkat 200. Wang Yanfeng bisa dengan mudah mencapai ini, tapi dia ingin mencapai tujuan yang jauh lebih tinggi dan luhur, dan Lin Ming juga sama. Beberapa hari terakhir ini, dia telah mengetahui tentang perkiraan persyaratan batu peringkat ini. Jika dia ingin peringkat di atas 180 dia membutuhkan setidaknya 100 poin. Jika dia ingin mendapat peringkat di atas 150, dia memerlukan beberapa ratus poin. Dan membunuh seseorang yang setara dengan puncak transformasi tubuh tahap ketiga hanya memberi 50 poin. 12 murid melangkah ke altar dan berdiri kokoh di sana. Diakon yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan memelihara susunan berkata, tidak ada batasan durasi penilaian. Jika kamu mengalahkan musuh pada tahap kedua transformasi tubuh, kamu akan mendapat 1 poin. Jika Anda mengalahkan musuh di puncak transformasi tubuh tahap kedua, Anda akan mendapatkan 5 poin. Lawan transformasi tubuh tahap ketiga akan memberi Anda 10 poin, dan puncak transformasi tubuh tahap ketiga akan memberi Anda 50 poin. Lawan transformasi tubuh tahap keempat akan memberi Anda 100 poin, dan lawan puncak transformasi tubuh tahap keempat akan memberi Anda 500 poin. Lawan transformasi tubuh tahap kelima akan memberi Anda 1000 poin, dan lawan transformasi tubuh tahap kelima puncak akan memberi Anda 5000 poin. Petarung level tertinggi yang akan kamu hadapi berada di tahap kondensasi nadi. Jika Anda mengalahkannya, Anda akan mendapatkan 10.000 poin.
Setelah memasuki susunan ajaib, Anda dapat menggunakan pikiran Anda untuk memilih senjata yang akan digunakan. Kematian mengakibatkan kegagalan dan pengusiran dari susunan. Sekarang mulai. Setelah suara diakon memudar, altar bersinar terang. Kedua belas murid di dalam altar sedikit kabur seolah-olah mereka ditutupi oleh suatu kekuatan tak terlihat. Di altar, Wang yang membuka matanya dan tiba di dunia putih tak bernyawa. Di depannya ada segala senjata yang bisa dibayangkan, pedang berat, pedang lunak, pedang panjang, pedang lebar, pedang pendek, katana, tombak, kapak, palu, dan lain sebagainya. Datanglah padaku, pedang panjang. Begitu Wang Yanfeng memikirkan ini, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Di kerajaan Sky Fortune, 90% seniman bela diri menggunakan pedang, dan di antara mereka, 80% di antaranya menggunakan pedang panjang. Pedang panjang adalah senjata yang luar biasa, itu dinamis dan tanpa henti, cepat dan ganas. Ujian akhirnya dimulai, dan 7 atau 8 binatang buas muncul di depan Wang Yanfeng. Ada juga 3 atau 4 seniman bela diri yang kekuatannya berkisar dari transformasi tubuh tahap kedua awal hingga transformasi tubuh tahap ketiga awal. Wang Yanfeng dengan dingin menatap mereka. Dia harus mengalahkan lawan-lawannya. Ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, Wang Yanfeng menemukan bahwa penilaiannya sebenarnya sangat sederhana. Setiap kali dia membunuh musuh, musuh baru akan segera muncul menggantikannya, hanya saja kekuatan lawan baru ini lebih hebat. Wang Yanfeng baru membunuh 5 atau 6 orang, ketika seniman bela diri di tahap keempat transformasi tubuh mulai bermunculan. Ketika dia mengumpulkan 110 poin, Wang Yanfeng mendengus saat dia menerima luka ringan. Ketika dia mengumpulkan hingga 180 poin, seorang seniman bela diri berhasil menusukkan pedang ke perut Wang Yanfeng. Pada saat terakhir itu, Wang Yanfeng memenggal kepala seniman bela diri itu, dan pada saat yang sama dia ditikam tepat di jantungnya. Skor akhir 190 poin. Setelah sekarat, Wang Yanfeng ditembak keluar dari area 10.000 pembunuhan. Dia tampak pucat, tapi untungnya dia tidak pingsan karena pengalaman sebelumnya di Pagoda Indah. Wang Yanfeng telah beradaptasi dengan alam pembunuhan ilusi semacam ini, dan meskipun seluruh tubuhnya didera rasa sakit, dia tidak benar-benar terluka. Rasa sakit ini hanya karena rangsangan saraf bayangan akibat terbunuhnya. Saat Wang Yanfeng melihat sekeliling altar, kulitnya tenggelam. Dia secara tak terduga adalah orang pertama yang tersingkir. Selain dia, 11 orang lainnya masih berada di altar. Bab 59, Kesenjangan antara yang baru dan yang lama. Saat Wang Yanfeng melihat sekeliling altar, kulitnya tenggelam. Dia secara tak terduga adalah orang pertama yang tersingkir. Di sampingnya, 11 orang lainnya masih berada di altar. Bagaimana? Aku yang terburuk. Jangan berkecil hati. Suara dingin yang acuh tak acuh terdengar dari dekat telinga Wang Yanfeng. Wang Yanfeng berbalik dan melihat, yang berbicara adalah instruktur Balai Bumi, Hongxi. 11 orang di altar adalah beberapa murid Aula Bumi yang paling menonjol. Peringkatmu tidak terlalu buruk, kata Hongxi sambil mengacu pada batu peringkat di sisinya. Nama Wang Yanfeng kini tersusun secara mengesankan di peringkat 168. Hasil ini jauh dari talenta papan atas peringkat 150 ke atas, namun tidak boleh dilupakan bahwa Wang Yanfeng baru berusia 15 tahun. Jika dia belajar selama 6 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam, sudah menjadi masalah bahwa dia akan memasuki kediaman surgawi. Bahkan masuk 10 besar di batu peringkat bukanlah hal yang mustahil dalam 5 atau 6 tahun. Meskipun Hongxi mengatakan peringkatnya tidak buruk, Wang Yanfeng merasa tidak puas dan tidak puas dengan hasil ini. Liu Mingxiang berada di peringkat 125. Perbedaannya terlalu besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Ming. Dia melihat bahwa dia tampak acuh tak acuh, dan sebaliknya sangat tenang. Orang ini lebih kuat dariku, tapi itu bukanlah kekuatan yang konyol. Jika aku berada di peringkat 168, maka dia mungkin bisa berada di peringkat 150. Zhang Chang yang bertanding dengannya berada di peringkat 109, dan bahkan mungkin lebih tinggi kali ini, bukankah dia khawatir? Pada saat ini, beberapa orang lagi ditembak oleh 10.000 pembunuhan, peringkat mereka bervariasi dari 120 hingga 150. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa orang lagi dikeluarkan, Liu Mingxiang termasuk di antara mereka. Hasil akhirnya adalah peringkat 122 yang luar biasa, namun ia tidak mampu naik sebanyak 5 peringkat. Liu Mingxiang merogoh pakaiannya dan mengeluarkan pil yang diminumnya. Dia pulih sedikit, dan tersenyum sambil melihat ke arah Wang Yanfeng. Hasil ini kurang lebih sesuai dengan harapannya. Wajah Wang Yanfeng jelek. Dia akhirnya memahami kesenjangan antara murid baru dan murid lama. 7 rumah bela diri yang mendalam adalah tempat berkumpulnya para talenta dan jenius. Murid-murid Balai Bumi ini adalah para jenius di antara para jenius. Selain sumber daya yang disediakan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam dan ceramah serta bimbingan dari instruktur terkenal, bagaimana mungkin mereka tidak mengalami kemajuan yang luar biasa cepat? Liu Mingxiang sudah terdaftar di sini selama 2 tahun, kesenjangan ini sama sekali tidak biasa. Wang Yanfeng mengepalkan tangannya yang pertama. Dia tahu betul bahwa dalam pertandingan antara dia dan Liu Mingxiang, dia pasti akan kalah. Tapi dia akan tetap bertarung. Semua yang hilang darinya, akan dia dapatkan kembali di masa depan. Peringkat 168. Lembut sekali. Wang Mang mengejek sambil tersenyum saat melihat peringkat Wang Yanfeng.
Posisi ini sekitar 100 atau 200 poin. Yang harus saya lakukan adalah membunuh 4 orang di puncak transformasi tubuh tahap ketiga dan saya akan mencapainya. Ayah ini pernah membunuh 6 ahli bela diri di perbatasan yang memiliki budidaya yang sama. Kali ini saya benar-benar akan naik ke peringkat 150. Letai mengusap ujung hidungnya dengan ibu jarinya, penuh semangat juang. Dia adalah seorang seniman bela diri yang budidayanya berada di puncak tahap ketiga dari budidaya tubuh. Karena bertahun-tahun sebagai tentara bayaran profesional yang terus-menerus menggoda kematian, kecakapan tempurnya jauh di atas seniman bela diri serupa dengan budidaya yang sama. Kami, saudara-saudara, harus mendapatkan setidaknya peringkat 150 sebelum menunjukkan wajah kami kepada Lin Ming dan Wang Yanfeng lagi. Kami akan melampaui mereka, jika tidak, kami benar-benar sampah. Putaran kedua dimulai. Naiklah. Arai ajaib mulai berputar dan aktif kembali. Wang Mang dan Letai mengambil tempat di samping satu sama lain, dan setelah berdiri di sana, Wang Mang berbalik dan berkata, "Hei, juara pertama, apakah kamu tidak ikut?" "Kamu duluan." Lin Ming menjawab sambil melirik Zhang Tai dan Wang Mang. Keduanya memiliki aura pembunuh yang sangat kuat di sekitar mereka, mereka jelas telah membunuh banyak orang di masa lalu. Umumnya, orang seperti itu tidak lemah. Sinar cahaya dari susunan sihir bersinar, dan Wang Mang serta Li Tai memasuki arai 10.000 pembunuhan. Senjata kedua orang ini adalah pedang lebar. Itu adalah senjata yang bisa membunuh musuh dalam jumlah besar dalam kerumunan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun kedua orang ini segera menyadari bahwa arai 10.000 pembunuhan jauh lebih sulit daripada yang mereka duga sebelumnya. Meskipun Li Tai telah membunuh 6 seniman bela diri yang berada di puncak tahap jeroan di perbatasan, hal itu dilakukan satu persatu. Sekarang dia harus secara bersamaan menjaga dan menangkis serangan 10 musuh yang semuanya berkumpul padanya. Apalagi membunuh seseorang yang berada di puncak pelatihan jeroan, bahkan seseorang yang berada di tahap awal pelatihan jeroan pun tidak akan mudah. Adapun musuh di tahap kedua transformasi tubuh, pelatihan daging, dia berhasil menangkis mereka dan membunuh satu, tetapi lawan level pelatihan jeroan langsung menggantikannya. Bahkan transformasi tubuh tahap keempat, lawan mengubah otot mulai bermunculan. Semakin banyak mereka membunuh, semakin berbahaya situasi mereka. Kedua seniman bela diri di puncak tahap ketiga ini bahkan bisa dibandingkan dengan seniman bela diri di tahap awal mengubah otot. Namun sekarang mereka harus menghadapinya sambil dikepung oleh musuh dari segala sisi, dan setelah waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, mereka telah dikalahkan. Hasil akhir, Wang Mang, peringkat 156. Li Tai, peringkat 158. Mereka belum bisa masuk peringkat 150 teratas. Ketika pasangan ini ditembak oleh arai 10.000 pembunuhan, mereka melihat hasil di batu peringkat dan mau tidak mau merasakan rasa frustrasi yang menyiksa. Kekuatan tempur superior mereka yang berharga tidak cukup untuk membuat mereka mencapai 150 besar. Terlebih lagi, mereka sudah berusia 18 tahun dan hanya memiliki sedikit ruang untuk perbaikan. Mungkin bahkan ketika mereka lulus dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka tidak akan mampu mencapai 100 besar. Lin Ming menyaksikan pasangan yang kecewa ini pergi. Dalam hatinya dia sudah tahu bahwa masuk 150 besar pada penilaian pertama berarti menjadi talenta papan atas. Namun terkadang bahkan talenta papan atas pun tidak selalu memberikan hasil yang baik. Wang Yanfeng dianggap sebagai talenta papan atas, tapi sayangnya bisa dikatakan sayang dia masih terlalu muda. Dia memandang Zhang Chang. Zhang tersenyum sambil melihat ke belakang. Zhang Chang ini setengah langkah menuju tahap mengubah otot. Tetapi jika itu hanya seniman bela diri altering muskel puncak biasa, mereka mungkin bukan tandingannya. Meskipun saya memiliki tahap kesuksesan besar, True Primal Chaos Formula, untuk mengalahkannya sekarang tidaklah mungkin. Liang Tishan itu sedang naik panggung. Dia adalah tempat ketiga di antara murid-murid baru. Beberapa orang di antara kerumunan itu mengenali Liang Tishan. Fisik orang ini yang kuat dan besar meninggalkan kesan yang sangat kuat. Liang Tishan dan Lin Ming keduanya memiliki kekuatan ilahi bawaan. Juara ketiga ujian masuk kali ini juga mendapatkan Golden Snake Scarlet Pill. Melihat penampilan Liang Tishan ini, kita bisa langsung naik peringkat 20 atau 30 untuk menebak performa Lin Ming. Liang Tishan sering dibandingkan dengan Lin Ming karena keduanya memiliki usia yang sama dan juga memiliki kekuatan ilahi bawaan. Setelah Liang Tishan naik ke atas panggung, dia tersenyum kasar dan kemudian mengambil langkah panjang menuju arai 10.000 pembunuhan. Dia telah meminum pil Scarlet Ular Emas sejak lama, dan sekarang dia sudah setengah langkah memasuki tahap pelatihan jeroan. Terobosan ke tahap selanjutnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Tingkat kultivasinya tidak terlalu berbeda dengan Wang Yanfeng, dan kekuatan suci bawaannya pasti menutupi sebagian besar celah itu. Meskipun budidaya Liang Tishan sama dengan Wang Yanfeng, dia masih kekurangan pengalaman tempur sebenarnya yang dimiliki Wang Yanfeng. Dia juga tidak memiliki keterampilan bela diri Wang Yanfeng, 9 jalan kebenaran, dan keterampilan gerakan, 7 langkah keputusasaan. Akhirnya, Liang Tishan juga ditembak sedikit lebih awal dari Wang Yanfeng dari arai 10.000 pembunuhan. Peringkat terakhirnya adalah 176, dan dia telah masuk 180 besar yang merupakan hal yang cukup langka, namun tidak bisa dianggap sebagai talenta papan atas. Liang Tishan, peringkat 176. Wang Yanfeng, peringkat 168. Saya ingin tahu peringkat apa yang bisa dicapai Lin Ming ini. Saat penonton membicarakannya, Lin Ming melompat ke atas panggung.
Hai, murid baru nomor 1 telah naik ke panggung. Saya tidak tahu apa-apa tentang orang ini, tapi saya dengar dia memiliki kekuatan suci bawaan dan telah memakan beberapa bahan langka dan berharga. Dia mungkin bisa maju ke 150 besar. Apakah menurut Anda mudah untuk masuk peringkat 150 teratas? Kecuali Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu, belum ada anak berusia 15 tahun lainnya yang berhasil mencapai peringkat 150 teratas. Dia menempati posisi pertama dalam ujian masuk karena dia masih muda dan memiliki keuntungan dalam menaiki pagoda indah. Tapi arai 10.000 pembunuhan tidak memihak pada usia, kata seorang murid dengan sedikit cemburu. Murid ini sudah berusia 19 tahun. Haha, kamu iri pada orang lain yang menua karena masih muda. Pagoda indah adalah panggung paling indah, berapapun usiamu, itu hanya menguji tingkat bakat. Namun dengan arai 10.000 pembunuhan ini, para seniman bela diri muda benar-benar menderita kerugian besar. Lin Ming ini baru berusia 15 tahun, dia mungkin bisa masuk peringkat 160 teratas. Bahkan 170 adalah talenta tingkat atas. Mencapai sekitar 140 atau 150 melambangkan kejeniusan yang luar biasa. Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu semuanya telah mencapai peringkat tersebut ketika mereka melakukan perang peringkat pertama. Saat itu adalah konvergensi bakat yang sesungguhnya, bagaimana penilaian kali ini bisa dibandingkan. Saat menyebut Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu, ekspresi beberapa orang yang hadir berubah. Ketiganya memiliki prestise dan kekuatan besar yang mereka peroleh selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari beberapa murid inti dan Qin Xingxuan yang sulit ditangkap. Mereka sendiri hampir terpilih menjadi murid inti, namun masih menikmati sumber daya dalam jumlah besar dan tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian peringkat arai 10.000 pembunuhan. Bahkan ceramah yang mereka hadiri, latihan mereka, dan panduan keterampilan mereka semuanya melampaui apa yang bisa dimiliki oleh seorang murid biasa. Karena alasan ini, bagi murid biasa, konsep keberadaan murid inti seperti Qin Xingxuan terlalu jauh dan tidak dapat dipahami. Dia sama sekali tidak seperti murid martial house. Oleh karena itu akumulasi prestise dan ketenarannya lebih rendah dibandingkan Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu. Babak 60, Harimau memasuki kawanan domba. Lin Ming memiliki ketajaman oral yang luar biasa, dan dia bisa mendengar komentar orang-orang ini. Dia menoleh untuk melihat batu peringkat. Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu semuanya berada di peringkat 3 posisi teratas. Namun dari ketiga orang ini, ranking dan bakat bela diri mereka justru terbalik. Zhang Guanyu memiliki bakat tertinggi. Secara keseluruhan dari murid non-inti 7 rumah bela diri yang mendalam, dia adalah satu-satunya talenta kelas 5. Taku berikutnya, bakatnya adalah bakat kelas 4 yang unggul, hanya sedikit jauh dari bakat kelas 5, dan dia juga memiliki kekuatan bawaan ilahi yang luar biasa. Tapi Ling Sen adalah yang terburuk. Bakatnya hanya kelas 4 yang lebih rendah. Tampaknya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Setelah Lin Ming mengetahui tingkat bakat Ling Sen, dia tidak tahu bagaimana Ling Sen dapat mengandalkan bakat kelas 4-nya yang lebih rendah untuk dengan kuat menempati tempat pertama di batu peringkat. Kekuatan dan kemampuan total seseorang bergantung pada banyak faktor, bakat hanyalah salah satunya. Tapi sebenarnya bakat adalah yang paling penting. Mungkinkah Ling Sen juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Apakah dia memakan bahan berharga atau semacamnya? Meskipun Lin Ming tahu bahwa hati yang murni dari seni bela diri adalah faktor yang sangat besar dalam menentukan kekuatan, Lin Ming sebenarnya tidak berpikir bahwa hati dari seni bela diri akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Ling Sen, Taku, dan Zhang Guanyu, ketiga orang ini telah memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam pada ujian masuk yang sama. Ini bisa dikatakan sebagai konvergensi bakat yang sesungguhnya. Di kerajaan Sky Fortune, setiap dekade atau lebih akan ada generasi talenta yang bisa dikatakan sebagai yang terkuat. Dapat dikatakan bahwa generasi Ling Ming tidak diisi dengan talenta tingkat atas, tetapi begitu seseorang termasuk jenius tak tertandingi Qin Xingxuan, tidak ada banyak perbedaan. Lin Ming berdiri di altar arai 10.000 pembunuhan dan diam-diam memutar formula kekacauan primal sejati. Setelah dia mencapai tahap kesuksesan besar dari formula kekacauan primal sejati, dia hanya mengukur kekuatan tinjunya pada pilar batu, dan bagaimana tidak menguji seberapa jauh kecakapan bertarungnya telah meningkat. Ini adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen. Arai 10.000 pembunuhan bersinar dengan sinar berkilauan dan seluruh tubuh Lin Ming direndam dalam cahaya yang bersinar ini. Di bawah panggung, sebagian besar mata penonton tertuju padanya. Mulut Zhang Chang bergerak-gerak dengan sedikit senyuman penuh perhatian. Dia setengah langkah menuju tahap keempat transformasi tubuh, mengubah otot, dan kecakapan tempurnya cukup untuk mengalahkan seorang seniman bela diri biasa yang berada di puncak mengubah otot. Kekuatan ini memberinya kualifikasi untuk membenci dan merasa jijik terhadap budidaya puncak tahap kedua transformasi tubuh, Lin Ming. Arai 10.000 pembunuhan diaktifkan, dan Lin Ming tiba di tengah-tengah ruang putih yang sangat terang. Di depannya ada berbagai macam senjata yang diketahui, pedang panjang, stiletto, pedang pendek, semuanya ada. Sebelum memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming telah menggunakan pedang pendek, yang paling mirip dengan pisau deboning yang selalu dia gunakan. Tapi setelah dia mulai berlatih, Chaotic Virtuous Combat Meridian, kekuatannya meningkat, esensi sejatinya menebal beberapa kali, dan pedang pendek tidak lagi cocok untuknya. Chaotic Virtuous Combat Meridian, membuat tubuhku marah.
Sekarang tinjuku adalah senjata terbaikku, dan aku belum memilih senjata baru. Lin Ming berpikir, dan semua senjata ini menghilang ke dalam kabut. Sementara itu, di depan Lin Ming, ada lebih dari 10 bayangan hantu yang muncul. Makhluk hantu ini termasuk binatang buas dan seniman bela diri. Kekuatan mereka berkisar dari transformasi tubuh tahap kedua awal hingga puncak transformasi tubuh tahap ketiga. Melihat musuh ini bergegas dengan niat membunuh ke arahnya, Lin Ming bergegas dan memutar formula kekacauan primal sejati hingga batasnya. Dengan lapisan pertama pada tahap kesuksesan besar, esensi sejati seluruh tubuhnya melonjak, dan rasanya seolah-olah kekuatan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Mengaum, seekor binatang buas berbentuk harimau tingkat pertama meraung dan menyerbu ke arahnya. Kulit binatang buas ini kasar dan dagingnya tebal. Berat tubuhnya 600 hingga 700 jin, dan kecepatannya meningkatkan kekuatan benturannya beberapa kali lipat. Saat ia menghadapi binatang buas ini, Lin Ming mengencangkan tinjunya, dan buku-buku jarinya pecah seperti guntur yang dahsyat. Mati, Lin Ming berteriak. Dia mengepalkan tinjunya dan itu menghantam ke depan, meletus dengan seluruh kekuatannya 3.200 jins. Bang! Bagian tengah tinjunya mengenai dahi binatang buas mirip harimau itu dan tengkoraknya retak dengan suara benturan. Binatang buas seberat 600-700 jin yang menyerbu Lin Ming dikirim melonjak mundur ke kehancurannya dengan satu pukulan pertama, tapi Lin Ming hanya menginjak tanah, dan setelah mundur, kembali stabil. Binatang buas yang mirip harimau itu bahkan tidak bisa melolong sedih saat ia melayang di udara. Tengkoraknya hancur berkeping-keping, otaknya berubah menjadi bubur kertas, dan langsung mati saat jatuh ke tanah. Dengan satu tinju yang menghantam musuhnya, semangat juang Lin Ming meningkat seperti pelangi setelah mandi musim semi, dan formula kekacauan primal sejati berputar hingga batas maksimalnya. Dia menembak ke depan dan menabrak musuh-musuhnya, tinjunya seperti badai, setiap tendangannya adalah tsunami. Dia seperti harimau ganas yang memasuki kawanan domba, kekuatannya luar biasa. Darah langsung terciprat kemana-mana, dan suara patah tulang memenuhi udara. Bulu kasar dan daging binatang yang tebal tidak bisa menahan kekuatan dahsyat Lin Ming yang pertama, seniman bela diri hantu yang lemah lenyap begitu saja dengan satu pukulan. Seniman bela diri pelatihan jeroan puncak. Setelah Lin Ming membunuh seniman bela diri tahap kedua transformasi tubuh puncak dengan tinju, seniman bela diri pelatihan jeroan puncak muncul sebagai penggantinya. Ketika seorang seniman bela diri mencapai batas tahap ketiga transformasi tubuh, pelatihan jeroan, organ dalam mereka akan dijaga oleh esensi sejati, dan kekuatan pertahanan mereka akan meningkat. Bahkan Lin Ming akan kesulitan untuk menghabisi musuh ini dengan tinjunya, dan tidak hanya itu, tapi gerakan seniman bela diri ini fleksibel seperti buluh, dan serangannya cepat dan ganas, ingin memukulnya tidaklah mudah. Kamu mendapat 50 poin. Ketika Lin Ming melihat seniman bela diri pelatihan jeroan puncak ini, bukan saja dia tidak takut, tetapi semangat juangnya malah melesat ke langit. Setelah mencapai kesuksesan besar di lapisan pertama, True Primal Chaos Formula, dia membutuhkan lawan yang layak untuk menguji kekuatannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Seniman bela diri itu mengayunkan pedangnya. Lin Ming menurunkan tubuhnya dan melemparkan dirinya ke tanah, membiarkan pedang terbang di atas kepalanya. Dengan refleks yang cair, dia meninju lutut seniman bela diri itu. Setelah mencapai kesuksesan besar, True Primal Chaos Formula, di lapisan pertama, esensi sejati Lin Ming telah menebal, dan kecepatannya juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kecepatan pukulan ini seperti naga tersembunyi yang muncul dari kedalaman. Seniman bela diri panik dan mencoba menghindari serangan ini, tapi Lin Ming mendorong tangannya ke tanah dan melepaskan sapuan kaki brutal di punggung seniman bela diri itu. Kaki ini keluar seperti cambuk, seniman bela diri itu tidak bisa menghindarinya, dan batuk seteguk darah saat dia ditendang ke samping. Lin Ming tanpa henti melanjutkan serangannya dalam pengejaran. Tubuhnya terangkat ke atas dan tinjunya jatuh seperti hujan badai. Seniman bela diri itu menangkis, tetapi sebuah tinju berhasil menemukan lubang di polanya dan meninjunya. Meskipun organ dalamnya dilindungi oleh esensi sejati, setelah terkena kekuatan tinju 3.200 jin, dia mengalami luka besar. Seniman bela diri itu memuntahkan lebih banyak darah, tulang dadanya retak dan semua pertahanannya terbuka. Lin Ming membuat tinju terakhir dan memukul bagian kiri tengah dadanya. Jantung seniman bela diri langsung berhenti karena kekuatannya, dan seniman bela diri pelatihan jeroan puncak ini sepenuhnya dibunuh oleh Lin Ming. Di tengah kekacauan di antara semua musuh ini, dia berhasil membunuh lawan satu tingkat di atasnya. Hasil ini cukup membuat orang merasa bangga, tapi Lin Ming juga tahu bahwa kekuatan ini masih kurang jika dibandingkan dengan Sang Chang. Tadinya 50 poin lagi, sekarang saya punya lebih dari 200. Waktu telah berlalu dan Lin Ming ini masih bertarung di sana, dan tubuhnya masih berdiri kokoh di atas panggung. Dia benar-benar telah melampaui Wang Yanfeng. Dia telah melampaui Wang Yanfeng, tapi jangan lupa, dia memperoleh hadiah tempat pertama dari ujian masuk, pil sumsum naga emas merah, dan juga pil merah ular emas Wang Yanfeng. Dia memakan 2 obat langka dan berharga itu namun dia tidak berhasil mencapai transformasi tubuh tahap ketiga, kekuatannya masih meningkat tetapi bakat kelas 3 menengahnya benar-benar membencinya. Ketika para murid naik ke atas panggung, penonton secara alami menyampaikan pemikiran mereka kepada mereka. Kali ini Zhang Chang menyilangkan tangan di depan dada dan mendongak dengan sikap santai serta senyuman licik. Kekuatan Lin Ming seperti yang diharapkan, jika tidak maka tidak akan menyenangkan. Sebuah dupa dengan cepat terbakar, dan tak lama kemudian, dupa kedua juga mencapai ujungnya.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.